Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Anwar Firmansyah dengan NIM 2307094 dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan dengan menggunakan metode SAW atau Simple Additive Weighting. Oke, kita lanjut ke pembahasannya saja. Oke. Apa itu SPK? SPK adalah sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk membantu mengambil keputusan dalam situasi yang semi terstruktur atau tidak terstruktur. SPK juga mengumpulkan data, menganalisisnya menggunakan model tertentu, dan memberikan rekomendasi solusi. Nah, di sini juga ada tujuan utama SPK, yaitu penting untuk ditekankan kepada audiens bahwa SPK tidak bertujuan untuk menggantikan pengambil keputusan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung, mempercepat proses, dan memberikan pertimbangan yang objektif berdasarkan data dan perhitungan matematis. Nah, apa itu SAW? SAW sering juga dikenal sebagai istilah metode penjumlahan terbobot. Adalah salah satu algoritma paling populer dan paling sederhana dalam SPK untuk menyelesaikan masalah multiple criteria decision making atau pengambilan keputusan dengan banyak kriteria. Nah, di sini juga ada konsep utama dari metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria. SAW juga membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, di sini juga ada atribut kriteria dalam SAW. Kriteria dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada benefit dan cost. Sedangkan benefit kriteria yang jika nilainya semakin besar, maka akan semakin bagus. Sedangkan cost kriteria yang jika nilainya semakin kecil, maka akan semakin bagus. Di sini juga ada langkah-langkah perhitungan SAW-nya. Langkah pertama ada menentukan kriteria dan alternatif, menentukan alternatif kandidat atau pilihan yang akan dinilai dan kriteria yang akan digunakan sebagai tolak ukur. Yang kedua, ada menentukan bobot preferensi, memberikan nilai bobot WJ pada setiap kriteria yang menunjukkan seberapa penting kriteria tersebut dibandingkan kriteria lain. Langkah ketiga ada membuat matriks keputusan, menyusun data, alternatif, dan kriteria ke dalam sebuah tabel atau matriks keputusan. Langkah keempat ada melakukan normalisasi matriks, menghitung nilai normalisasi untuk menyamakan skala semua nilai. Nah, di sini ada rumus berdasarkan kriterianya ya. Dan di sini juga menghitung nilai preferensi akhir. Mengalihkan matriks yang sudah dinormalisasi dengan bobot kriteria, kemudian menjumlahkannya. Nilai tersebut mengindikasikan alternatif terbaik. Di sini ada rumusnya ya, keterangannya yaitu FI sama dengan nilai akhir dari alternatif ke I. WJ sama dengan bobot kriteria ke J. RIJ nilai matriks normalisasi. Ya, mungkin kita langsung ke studi kasusnya saja. Nah, di sini buat studi kasusnya, studi kasus saya memilih pemilihan motor. Di sini ada komponen dasar penilaian, ada kriteria, bobot, alternatif, dan nilai tiap alternatif. Nah, di sini ada kriteria, ada bobot, alternatif, dan benefit cost. Nah, di sini juga udah ada data-datanya. Nah, pertama, langkahnya kita cari benefit dan cost dulu. Harga itu ada di cost, berarti cost itu kan nyari nilai yang paling kecil, berarti kita nyarinya
nilai yang paling kecil. Berarti ada di 26 juta. Bobot motor, tipenya cost berarti nyarinya yang paling kecil juga. Ada di 106. Sisa mesin, tipenya benefit, berarti benefit itu kan nilai yang paling besar yang dicari karena lebih bagus. Berarti ada di 156. BBM juga sama, benefit, cari nilai yang paling besar ada di 48. Kecepatan juga sama, benefit, cari nilai yang paling besar 133. Garansi juga benefit, cari nilai yang paling besar yaitu 5. Nah, langkah selanjutnya dibagi dengan benefit dan cost. Jadi nilai benefit dibagi dengan kolom yang ini ya, awal. Harga Vespa 61 juta. Jadi hasilnya 0,43. Dan ke bawahnya juga sama. Ini cost dulu, baru dibagi dengan ini. Nah, buat bobot juga sama. Nilai cost dibagi dengan bobot motor Vespa yang atas. Nah, buat benefit juga sama. Nilai benefit dibagi dengan cc mesin Vespa. Buat BBM juga sama. Nilai benefit dibagi dengan BBM Vespa 35. Ya, seterusnya juga sama. Nah, buat langkah selanjutnya dibagi dengan, udah berarti langkah selanjutnya dikali dengan persenan. Jadi 0,43 ini nanti dikali dengan 30%. Jadi totalnya 0,13. Nah, ini 1,00 dikali 30% atau 0,3. Jadi totalnya 0,30. Dan seterusnya juga sama. Ini juga sama, 0,82 dikali 10%. Jadi hasilnya 0,08. Dan seterusnya juga sama, dikalikan sama persen juga. Nah, kalau udah dikalikan sama persen, kita jumlahin. 0,13 ditambah 0,08 ditambah 0,20 ditambah 0,11 ditambah 0,12 ditambah 0,06. Nah, nanti dijumlahin hasilnya 0,6946. Ya, seterusnya juga sama, dijumlahin semuanya gitu. Nanti hasilnya ada. Nah, di sini buat nilai SAW-nya atau rankingnya. Ranking pertama ada Honda Vario 160 dengan nilai SAW 0,9456. Dan terus ranking kedua ada Honda HDV dengan nilai 0,8745 DV. Nah, ini. Dan terus buat yang ketiga ada Yamaha Aerox 155 dengan nilai SAW 0,85113. 0,85113 Honda Yamaha Aerox ini 13. Ini sama. Terus buat Honda PCX 160 dengan nilai SAW 0,8409. Ini sama PCX. Terus ranking kelima ada Yamaha NMX 155 dengan nilai SAW 0,8202. Dan terus ranking ke-6 ada Suzuki Avenis dengan nilai SAW 0,8005. Ini berarti yang paling bawah. Yang paling terakhir itu ada Vespa S150i GTBS dengan nilai SAW
0,6946. Nah, kita bandingkan dengan nilai sistem ya di SAW gitu. Kita lanjut ke nilai sistemnya. Nah, di sini buat perhitungan sistemnya ya. Nah, kita cari terlebih dahulu gitu. Tipe cost-nya, tipe benefit-nya gitu. Sama kayak di perhitungan manual. Cost-nya dengan cost kan kecil, berarti kita cari yang lebih kecil. Itu ada di 26 juta. Dan bobot motornya juga cost, kita cari yang paling terkecil, ada di 106. Sisa mesinnya benefit, berarti kita cari yang lebih besar gitu. Ada di 156. Terus konsumsi BBM-nya benefit, kita cari yang paling besar. Ada di 48. Terus kita cari kecepatan maksimalnya di benefit, kita cari yang paling besar, ada di 133. Dan yang terakhir ada garansi dengan tipe benefit dengan nilai 5, cari yang paling besar berarti. Nah, kita lanjut. Di sini juga sama, pembagian ke nilai cost dibagi dengan 61 juta harga Vespa S50 IGET ABS. Nah, jadi hasilnya 0,426. Terus ke bawahnya juga sama, dibagi nilai cost dulu dibagi dengan 26 juta. Nah, terus buat bobot motornya cost, berarti nilai cost dibagi dengan bobot motor Vespa 130. Bawahnya juga sama. Terus ada cc mesin yang tipe benefit, kita cari yang paling besar, berarti nilai benefit dibagi dengan cc mesin Vespa yang atas 154. Ya, bawahnya juga sama, ini juga sama, benefit juga. Nah, jadi totalnya ini hasilnya. Terus kalau udah dihasilin, kita kali dengan persenan. Nah, jadi kan di perhitungan manual kan 30%, kita di-convert di sistem itu jadi 0,3. Jadi ya 0,426 dikali 30 atau di-convert jadi 0,3. Dikalikan dulu, kalau dikalikan nanti kita dijumlahin. Jadi hasilnya total skornya 0,694. Sama ini juga dikaliin dulu, kalau dikaliin nanti ditambahin. Nah, ini buat perankingannya. Yang pertama ada Honda Vario dengan 160. Nah, di sini di sini buat rankingannya. Yang pertama, ranking pertama ada Honda Vario dengan total skor 0,946. Yang kedua ada Honda ADV dengan total skor 0,875. Yang ketiga ada Yamaha Aerox dengan total skor 0,851. Yang keempat ada Honda PCX dengan total skor 0,841. Ranking 5 ada Yamaha NMAX dengan total skor 0,82. Yang ranking ke-6 ada Suzuki Avenis dengan total 0,801. Yang terakhir ada Vespa S150 IGET ABS dengan total skor 0,694. Nah, kita bandingkan dengan perhitungan manualnya. Nah, di sini perbandingan antara nilai perhitungan manual dan nilai perhitungan SAW. Di sini nilai perhitungan manual yang pertama ada Honda Vario dengan nilai 0,9459. Sedangkan di
perhitungan SHW-nya, ranking pertama ada Honda Vario dengan nilai 0,946. Terus ranking keduanya ada Honda ADF dengan nilai 0,875. Sedangkan di perhitungan manualnya, ranking kedua ada Honda ADF dengan nilai 0,8745. Terus ranking ketiga ada Yamaha Aerox dengan nilai 0,8113. Sedangkan di ininya juga perhitungan SHW-nya Honda Yamaha Aerox dengan nilai 0,851. Terus ranking keempat ada Honda PCX dengan nilai 0,8409. Di nilai SHW-nya juga, perhitungan SHW-nya juga, ranking keempat ada Honda PCX dengan nilai 0,841. Terus nilai ranking ke-5-nya ada Yamaha NMAX dengan nilai 0,8202. Dan di perhitungan SHW-nya juga, ranking ke-5 itu ada Yamaha NMAX dengan nilai 0,82. Terus peringkat ke-6-nya ada Suzuki Avenis dengan nilai 0,8005. Sedangkan di peringkat perhitungan SHW-nya, peringkat 6 ada Suzuki Avenis 0,801. Ranking ke-7 ada Vespa S 150 IG TBS dengan nilai 0,6946. Nah, sedangkan di perhitungan SHW-nya, ranking ke-7 itu atau yang terakhir ada Vespa S 150 IG TBS 0 dengan nilai 0,694. Mungkin sama dari rankingnya, tapi beda total skornya. Hasil perhitungan Excel sebenarnya lebih akurat atau presisi secara matematis karena dia menghitung nilai secara utuh, tidak dipotong di tengah jalan seperti sistem. Sistem ya menghasilkan angka yang sedikit berbeda karena angkanya sudah dipangkas duluan saat proses normalisasi. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.